Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 6 Desember 2025. Dan kita telah memasuki masa Advent yang pertama. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami di pagi hari ini. Kami patut bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepada-Mu atas nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang boleh kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami. Engkau menjaga memelihara kami dari malam tadi hingga di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 10. Dilanjutkan ayat 1, 6 sampai 8. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita siap untuk mendengarkan renungan di pagi hari ini. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa berjalan sambil menahan air mata. Kita berdoa tetapi seolah tidak ada jawaban. Kita berharap tetapi kenyataan yang datang justru serba kekurangan. Baik kekurangan tenaga, kekurangan harapan, bahkan kekurangan iman. Namun melalui nubuat Yesaya, Tuhan meyakinkan kita bahwa tangis tidak akan berlangsung selamanya. Ia mendengarkan seruan kita dan Ia menjawab dengan caranya, waktunya, dan kasih-Nya. Yesaya menggambarkan Tuhan yang mendekat, Tuhan yang tidak lagi tersembunyi. Mata kita akan melihat kehadirannya dan telinga kita akan mendengar tuntunannya. Bahkan ketika kita bingung memilih langkah. Tuhan bukan hanya memulihkan, tetapi juga menuntun. Ia bukan sekedar memberi roti untuk bertahan hidup, tetapi hujan berlimpah yang membuat benih itu berbuah. Ia menyembuhkan luka batin, mencahayai kegelapan, dan mengubah kehidupan yang kering menjadi ladang subur. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, janji pemulihan ini tampak nyata dalam perjalanan Yesus di Injil. Dia tidak tinggal diam. Ia bergerak dari kota ke kota, bahkan dari desa ke desa. Tempat yang sangat terpencil pun, Ia menghampiri orang-orang yang lelah, sakit, dan tersisih. Belas kasihannya bukan hanya perasaan, tetapi tindakan. Nah, penyakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang tidak berdaya dipulihkan. Dia tidak hanya melihat kerumunan, tetapi merasakan kelelahan jiwa mereka. Namun satu hal yang sangat menarik, Yesus tidak bekerja sendirian. Setelah melihat besarnya kebutuhan, Ia mengajak murid-muridnya untuk terlibat. Ia memanggil, mengutus, dan memberikan kuasa. Apa yang mereka terima cuma-cuma kasih. Kesembuhan, pengampunan, diminta untuk dibagikan tanpa pamrih. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada dua kebenaran besar yang Tuhan berikan kepada kita yang selalu percaya kepadanya. Yang pertama, Tuhan selalu mendengar, memulihkan, dan menuntun. Tidak ada luka yang terlalu dalam. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat. Bahkan tidak ada kekurangan yang terlalu besar bagi kasih Tuhan. Bahkan kita hidup terasa seperti malam panjang. Tuhan sedang mempersiapkan fajar yang lebih terang daripada yang kita bayangkan.
Pemulihan dari Tuhan bukan sekedar menutup luka, tetapi membuat kita sanggup berjalan lagi. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yesus melihat dunia yang lelah dan Ia mengutus pekerja-pekerja. Kita pun termasuk di dalamnya. Ada seorang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, pengampunan, sapaan, atau bantuan sederhana yang bisa kita berikan. Kadang panggilan Tuhan tidak datang dalam bentuk suara lantang, melainkan dalam bisikan. Pergilah, aku sudah memberi engkau apa yang kau perlukan. Nah, ketika kita percaya dan melangkah, kita akan melihat bahwa Tuhan yang menjawab seruan Israel di masa Yesaya masih bekerja dengan cara yang sama hari ini, mengubah yang kering menjadi subur, yang sakit menjadi sembuh, yang gelap menjadi terang. Nah, pengalaman hidup kita dalam kehidupan kita setiap saat yang kita alami di saat anggota keluarga sakit, entah suami, istri, anak-anak, bahkan orang-orang terdekat kita. Kita sangat merasa sedih, bahkan kita menangis di saat kita berdoa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan memberikan belas kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contoh konkretnya pengalaman Bunda saat ini. Bunda sharing pengalaman ketika suami mengalami penderitaan sakit, bahkan koma selama 9 hari. Bunda tidak pernah putus-putus berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan. Doanya hanya satu, yaitu beri kesembuhan. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini dalam proses pemulihan, suami Bunda sudah sadar dan tentunya masih dalam pemulihan dan berjuang untuk hidup. Kita tidak boleh lelah dalam hal berdoa. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mendaraskan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman yang setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku.
Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.